Shalom, happy Sunday and welcome home. We are so blessed to be with you today. Dimanapun dan kapanpun saudara mengikuti ibadah ini, kami mengucapkan thank you for being a part of our online service. Dapat kami informasikan bahwa minggu ini adalah minggu terakhir kita melakukan ibadah secara full online. Selanjutnya, mulai minggu depan, ibadah akan dilakukan secara onsite atau in-person yang dilakukan mulai tanggal 3 April tahun 2022, setiap hari Minggu jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Adapun lokasinya berada di Beleza Shopping Arcade di lantai 3 unit 380. Nah, tentunya bagi jemaat yang ingin hadir secara onsite nanti akan ada registrasi. Adapun detail lebih lanjut mengenai ibadah ini nanti saudara bisa dapatkan dengan cara DM ke akun Instagram gereja. Nah, juga buat saudara-saudara yang mungkin belum bisa hadir secara onsite, jangan khawatir karena akan tetap ada ibadah yang dilakukan secara live streaming melalui channel YouTube NWI Church dan juga channel Robert Lea Sutanto. Yuk, mari saudara boleh ajak saudara, keluarga, dan teman-teman saudara untuk bisa beribadah bersama-sama. Selanjutnya ada beberapa akun media sosial gereja yang saudara bisa ikuti. Ada Instagram @NWI-Church, ada Facebook New Wine International Church, dan juga ada TikTok @NWI-Church, di mana saudara bisa memperoleh berbagai update mengenai kegiatan-kegiatan gereja. Berikutnya, jika saudara merasa nyaman dengan apa yang saudara rasakan di gereja ini, kami mengundang saudara untuk bisa bergabung bersama-sama, berkontribusi, bermitra di gereja ini, supaya saudara bisa memiliki rumah dan komunitas untuk bisa bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Caranya sangat gampang. Saudara bisa mengisi formulir virtual atau online connect card seperti yang tertera di layar. Dan selanjutnya, saudara bisa mengikuti welcome lounge sebelum nantinya saudara akan tertanam di dalam connect group. Dan sebagai informasi, setelah ibadah hari ini, akan ada welcome lounge yang dilakukan pada jam 11.30 waktu Indonesia Barat melalui Zoom. Nah, bagi jemaat-jemaat baru yang ingin mengetahui lebih dalam lagi mengenai gereja ini, kami mengundang saudara-saudara untuk bisa mengikuti welcome lounge. Adapun detailnya seperti yang tertera pada layar. Berikutnya, seperti biasa, gereja kita memiliki berbagai program yang saudara bisa ikuti. Di hari Selasa ada Instagram Live Q&A yang diberi nama lebih dalam lagi. Di hari Rabu ada Bible Study for Everyone yang dibuka untuk umum. Di hari Kamis ada Connect Group yang dilakukan setiap 2 minggu sekali. Nah, di hari Jumat ada live worship at home yang akan dipimpin langsung oleh Pastor Robert dan Ibu Lea Sutanto beserta tim. Dan setelahnya akan ada Bible Study untuk pasangan-pasangan yang sudah menikah atau Sacred Marriage. Di hari Sabtu ada single class yang diberi nama #SetNightFavor. Dan di hari Minggu ada Ladies Bible Discipleship Class yang diberi nama Blesses. Nah, adapun seluruh detail, link, ataupun registrasi bisa saudara dapatkan pada fitur highlight di dalam akun Instagram gereja. Selanjutnya, untuk persembahan, perpuluhan program Rp5.000 dan donasi kepedulian COVID-19, saudara bisa salurkan dengan cara transfer ataupun dengan cara scan QR code seperti detail yang tertera pada layar. Dan dapat kami informasikan untuk ke-47 kalinya, gereja telah membantu saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19. Nah, masing-masing keluarga memperoleh bagian berupa sembako, vitamin, makanan, dan lain-lain. Adapun detail laporan ini juga bisa saudara akses melalui akun media sosial gereja. Dan tentunya gereja mengucapkan thank you for your generosity. Selanjutnya, jika ada jemaat yang membutuhkan pelayanan, baptisan, penyerahan anak, counseling, ataupun prayer request, saudara bisa menghubungi nomor khusus WA seperti yang tertera pada layar, ataupun juga bisa melakukan DM ke akun Instagram gereja. Baik, dan terakhir tentunya kami tidak henti-hentinya menghimbau saudara-saudara semua untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Tentunya kita sangat bersyukur karena kasus pandemi COVID di Indonesia sudah menunjukkan tren yang membaik, tapi kita nggak boleh lengah, kita harus tetap menjaga kesehatan kita baik-baik. Kemanapun kita bepergian, tetap rajin menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjaga kebersihan. Tentunya juga yang belum vaksin, ayo segera vaksin, yang belum booster juga ayo segera booster, supaya kita semua tetap sehat, tetap terjaga protokol kesehatannya. Baik, sebentar lagi ibadah akan kita mulai.
mari kita siapkan hati untuk menyembah dan memuji Tuhan. Juga mari siapkan catatan khotbah dan tentunya jangan lupakan atau lewatkan worship session. Silakan juga bagikan link YouTube ini ke kerabat-kerabat yang lain supaya mereka bisa mengikuti ibadah bersama-sama. Dan jangan lupa saudara untuk bisa like ataupun subscribe dari channel ibadah ini supaya saudara-saudara tidak ketinggalan berbagai video-video baru yang dikeluarkan oleh gereja. Mari sebelum kita beribadah, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi ya Bapa, selamat hari Minggu, terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini, Tuhan masih beri kami kesehatan, kesempatan untuk bisa beribadah bersama. Sebentar kami mau beribadah ya Tuhan, kami mau memuji nama Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ibadah yang kami lakukan ini menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, juga hamba-Mu doakan buat saudara-saudara, jemaat-jemaat yang mungkin ada pergumulan masing-masing. Kiranya Tuhan yang menjamah, Tuhan yang melihat jauh ke kedalaman hati mereka dan memberikan kelegaan dalam setiap permasalahan mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan jalanan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita beribadah, Immanuel. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah New Wine International Church. Mari saat ini kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan sama-sama naikkan ucapan syukur, tanda terima kasih kita buat kebaikan Tuhan. Mari dengan penuh iman dan percaya kita akan naikkan pujian ini. Yes. Mari dengan penuh iman sama-sama katakan. Orang benar kan bertunas, kuat bagai pohon korma yang tumbuh subur, berbuah lebat di halaman bait Tuhan. Jalannya penuh bahagia karena Tuhan memimpinnya. Tak akan goyah badai melanda sebab Tuhan membela. Sekali lagi katakan. Orang benar kan bertunas, berbagai pohon korma yang tumbuh subur. Amin. Berbuah lebat di halaman bait Tuhan. Oh, jalannya penuh bahagia. Amin. Karena Tuhan memimpinnya. Tak akan goyah badai melanda sebab Tuhan membela. Berbahagia. Amin. Yang takut akan Tuhan, yang berharap selalu kepadanya. Berkat Tuhan, amin, melimpah tiada hentinya. Turun-temurun akan pernah habisnya. Sekali lagi mari katakan, orang benar kan bertunas, kuat bagai pohon korma yang tumbuh subur, berbuah lebat di halaman bait Tuhan. Oh, jalannya karena Tuhan memimpinnya. Takkan goyah, amin, badai melanda sebab Tuhan membela. Yes, ini kerinduan kami Tuhan. Ajarkan kami untuk menjadi orang yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Menjadi orang yang setia pada setiap perkara yang Kau percayakan dalam hidup kami. Amin. Yes, mari setiap kita yang percaya, mari setiap kita yang rindu lebih lagi menyembah Tuhan. Mari sama-sama naikkan. Orang benar kan bertunas, kuat bagai pohon korma yang tumbuh subur, berbuah lebat di halaman bait Tuhan. Oh, jalannya karena
turun-temurun takkan pernah habisnya. Mari katakan, amin. Kuat bagai pohon koma yang tumbuh subur, berbuah lebat di halaman bait Tuhan. Oh, jalannya karena Tuhan, amin, takkan goyah. Badai melanda sebab Tuhan membela, takkan goyah. Amin. Badai melanda sebab Tuhan membela, takkan goyah. Yes, badai melanda sebab Tuhan membela. Yes. Mari berikan sorak-sorai, berikan tepuk tangan, berikan ucapan syukur bagi Tuhan. Pagi hari ini, mari lebih dalam lagi kita sembah Dia dengan ketulusan hati, dengan kerinduan yang sedalam-dalamnya, sebab Dia Allah yang baik. Kita persembahkan tubuh, jiwa, roh hanya bagi Dia. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Ini kami Tuhan, penyembahan kami. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah. Yes, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak Tuhan, sebab Engkau yang layak, terima pujian, hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Oh, sekali lagi katakan, dalam kekudusan-Mu, oh,
persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Oh, ini persembahan kami Tuhan, biar berkenan bagi-Mu. Mari katakan, betapa hatiku, kami ucapkan terima kasih bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini ungkapan syukur kami Bapa buat kebaikan-Mu. Amin. Kau memilikiku. Mari sekali lagi dengan iman katakan, Betapa hatiku berterima kasih padamu terima kasih Tuhan. Kau mengasihiku, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahan kami. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan. Amin. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan. Yes, ini persembahan kami Tuhan. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti. Amin. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari dengan iman percaya sama-sama naikkan. hanya ini Tuhan. Yes Lord, dengan segenap hati, dengan segala kerinduan, naikkan ucapan syukur Tuhan. Kami naikkan penyembahan dari dalam hati terdalam Tuhan. Amin. Harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan, terimalah persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidup kami Tuhan, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup kami Tuhan, seumur hidupku. Oke, shalom semua. Saudara, selamat datang di New One International Church. Dan bagi saudara yang baru pertama kali hadir, you are more than welcome to stay and enjoy. Di setiap akhir bulan, kami banyak membahas soal pertanyaan-pertanyaan dari tema yang kami bahas selama bulan itu. Bulan ini, mungkin bagi saudara yang tahu, dan kami berbicara tentang God over money, atau Tuhan lebih dari cuan. Bahwa kita berbicara tentang keuangan, dan bagaimana keuangan ini
sangat ada salah satu aspek yang sangat vital di kehidupan kita. Mungkin beberapa orang berpikir bahwa ini cuma bahas perpuluhan, tapi enggak. Kami nggak bahas ke situ, malah kami bahkan lebih bahas tentang keseluruhan uang kita. Kenapa? Karena pada dasarnya keseluruhan hidup kita dan seluruh harta yang kita punya pada dasarnya semua sepakat itu milik Tuhan. Jadi bukan cuma 10% doang, tapi 90%-nya juga. Makanya saya akan kutip dari Pastor Umin 3 minggu lalu, kalau misalnya segala sesuatu itu milik Tuhan, maka bisa dipastikan bahwa keputusan-keputusan kita, pengeluaran-pengeluaran kita, semuanya itu sifatnya spiritual decision. Keputusan yang punya bobot rohani. So, saudara, saya harap obrolan kami bisa menguatkan. Hari ini ada Pastor Umin lagi, ada Pak Jerry Sarmiento, dan ada Peter Kambe, dan ada saya sendiri, ada Pastor Robert, dan ada Pastor Chris. So, agak ramai, agak berembukan, rusuh. So, but I hope you guys will enjoy our talks. Oke, Pastor Robert, doa dulu. Oke, mari kita berdoa ya. Bapak, kami bersyukur untuk hari yang indah ini, penjelasannya yang akan membuat kami mengerti tentang keuangan ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap daripada kami, jemaat-Mu, dan sehingga kami boleh mendapatkan berkat yang luar biasa pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Amin. Oke, let's go. Hari ini saudara-saudara kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan mungkin belum sempat detail dibahas dan mungkin merupakan angle lain dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita berusaha jawab di 3 minggu pertama. Oke. Yang pertama kita akan bicara soal hutang. Hutang ini mungkin adalah salah satu yang paling sering ditanyain sama orang. Boleh nggak sih orang Kristen berhutang? Karena kayaknya ini jadi sesuatu yang sulit karena katanya kan kita bilang nggak boleh hutang, nggak boleh ntar malah debt itu susah. Tapi satu sisi kalau nggak ada modal, nggak ada usaha, kurang duit buat usaha itu gimana? Nah banyak orang sampai hari ini tuh masih perdebatannya tensinya di daerah situ terus. Nah jadi kalau boleh ada yang mau menanggapi nggak? Dari Pastor Rumin dulu deh. Ya, pada prinsipnya sebetulnya kalau kita mau berhutang, kita mesti berpikir satu hal yang sangat penting. Kita bisa bayar utangnya apa enggak? Terus sumber dana untuk bayar utangnya itu dari mana? Kalau kita berhutang dan kemudian kita nggak punya satu sumber dana untuk bayar utangnya dan kita nggak tahu bagaimana cara bayar utangnya, itu yang jadi masalah sebetulnya. Ya. Jadi sebetulnya kalau kaitannya dengan bank ya, kita arahnya ke bank ya. Iya, betul. Bukan pinjaman pribadi atau yang dengan macam-macam gitu ya. Betul. Sebetulnya kalau utang itu kan kita bisa dari bank, kita bisa dari utang bisnis ya. Itu kan kata utang usaha dan macam-macam sebetulnya. Utang itu bisa terjadi. Tapi saya ingin melihat utang itu sebetulnya saya ingin bagi menjadi 2 garis besar sebetulnya. Utang itu untuk konsumtif atau utang untuk produktif. Itu berbeda. Kalau konsumtif itu berarti kita memenuhi keinginan hari ini dengan harapan income masa depan akan membayar keinginan hari ini yang sebetulnya belum pada waktunya. Kemudian kalau utang konsumtif ini juga kita mesti melihat menjadi apakah utang konsumtif itu adalah sesuatu yang dibutuhkan atau diinginkan. Nah kalau dibutuhkan, utang yang dibutuhkan misalnya untuk pendidikan anak-anak. Itu butuh, itu konsumtif tapi butuh gitu loh. Kita harus konsumsi hari ini tapi kita butuh untuk anak-anak kita. Bayarnya ke depan, pinjam utang di bank misalnya, tapi kita tahu ada kemampuan bayar, ada income, tapi anak-anak harus sekolah sekarang, itu kebutuhan. Tapi kalau keinginan, saya kepengen punya kulkas, mobil, rumah yang lebih gede, seperti tetangga punya, itu keinginan. Ya, jadi konsumtif bisa karena kebutuhan, bisa karena keinginan. Nah kalau produktif misalnya kita ini utang karena untuk memperbesar usaha. Margin dari utang itu akan lebih besar daripada bunga yang kita bayar. Jadi usaha akan lebih besar, memperbesar usaha, memperbesar investasi. Kemudian kita barangkali kita beli properti untuk disewakan kembali, pakai tempat kos-kosan dan sebagainya. Nah itu sesuatu yang untuk memberikan produktivitas. Atau beli mobil juga oke, tapi pakai GoFood, Gojek,
Ya, itu kan memberikan hasil, sesuatu yang produktif ya. Karena kalau kita punya utang dan kemudian utangnya itu tidak produktif atau tidak bisa dibayar, ya kita seperti firman Tuhan bilang kalau kita utang, kita akan menjadi budak daripada orang yang memberi utang. Ya. Ya. Wow, I think that's powerful. Peter atau Ko Jerry, you want to say something? Apa gitu? Ya, kalau dari sisi perbankan sih ya setuju, maksudnya setuju dengan yang Om Umin bilang tadi, dan kembali lagi kan ke perbankan kan juga punya filter ya, maksudnya apakah orang ini layak diberikan utang atau enggak ya. Biasanya yang kemarin kita udah bahas kayak contoh 5C gitu ya. Jadi pertama kan kayak Om Umin bilang tadi, punya kemampuan bayar lah gitu ya. Nah, dan setiap orang itu kan at the end akan di filter lah, dicek lagi dengan semua kriteria yang 5C kemarin itu untuk utang produktif apakah bisa atau enggak gitu dapatkan kredit gitu ya. Gitu. Oh, nice. Kalau Jerry, you want to say something? Oh. Ya nambahin aja sih, saya setuju completely dengan apa yang si Om Umin tadi sharing dan Peter barusan juga, bahwa ya memang hutang itu di Alkitab sih nggak dibilang kalau orang nggak bisa berhutang, tapi Alkitab tuh sangat memperingatkan kalau orang berhutang tuh harus hati-hati gitu. Nah, saya mungkin nambahin aja sedikit background yang dari angle yang berbeda tentang hutang tuh. Jadinya kalau saya kan di pasar modal, jadi kalau di dunia investasi ini ilustrasi yang sangat baik sih. Rata-rata krisis gede di dunia itu tuh terjadi bukan karena orang beli sesuatu atau karena orang jual sesuatu gitu, tapi krisis global, krisis ekonomi yang gede-gede yang bisa bring down sebuah negara tuh seringkali munculnya dari sisi debt-nya, dari sisi hutang. Jadinya itu sebuah ilustrasi bahwa hutang itu daya rusaknya itu gede terhadap suatu perekonomian, dan itu ilustrasi ke dalam kehidupan kita pribadi juga gitu. Kalau ekonomi suatu bangsa aja tuh paling rentan bisa jebol itu bukan dari investment atau Bitcoin atau saham, tapi seringkali itu dari debt marketnya, dari pasar hutang. Nah, kalau pasar hutang itu meledak, contohnya seperti krisis Lehman Brothers tahun 2007 sampai 2009, itu yang hampir bikin kolaps perekonomian Amerika, itu bukan dari sisi financial instrumentnya, tapi itu dari sisi debt marketnya, dari sisi pasar hutangnya. Karena kalau kita transaksi di pasar saham, transaksi pasar saham itu relatif kecil kalau dibandingin dengan transaksi di debt market di pasar hutang. Jadi maksudnya buat pelajaran hidup kita, di debt market itu efeknya lebih besar, dan kalau kita punya masalah dengan debt, itu daya ledaknya lumayan gede gitu loh, bisa bikin hidup kita berantakan. Dan juga tambahan perspektif dari histori, kalau di masa lalu kehidupan manusia sebelum perekonomian seperti sekarang, hutang itu sangat identik dengan perbudakan. Jadi kalau zaman dulu orang itu uang belum tercipta seperti sekarang, kalau orang berhutang yang harus dibayar itu biasanya dengan menyerahkan anggota keluarganya gitu, kayak anak perempuannya. Jadi kalau saya punya utang, saya nggak bisa bayar, seringkali yang dijadiin bayaran tuh anak perempuan saya gitu. Kalau anak perempuan saya udah habis, nanti anak laki-laki saya diambil gitu, kalau nggak istri saya diambil. Zaman dulu tuh kayak gitu. Jadinya hutang itu identik sekali dengan perlakuan terhadap manusia. Dan ya mungkin orang bisa bilang hari ini udah kadaluarsa kali ya, kan zaman udah beda ya. Ya benar sih, zaman udah lain. Tapi masalahnya Tuhan kita kan sama dari dulu sampai sekarang. Jadi sudut pandang Tuhan tuh nggak pernah berubah. Jadi harus hati-hati terhadap hal-hal ini. Ya, saya tuh ingat ya pada waktu tahun tadi yang seperti yang Jerry sebut 2007 sampai 2009. Waktu itu saya bekerja di satu perusahaan asuransi yang termasuk yang the largest in the world, AIG. Ya, AIG itu dia memiliki juga satu unit usaha di Asia namanya AIA yang masih ada sampai hari ini. AIG juga masih ada di Amerika. Nah, pada waktu itu mereka kan terjebak pada beli surat-surat berharga yang di properti di Amerika, subprime mortgage itu yang hancur itu ya. Ya, subprime mortgage yang hancur. Pada waktu itu sampai AIG di bail out sama pemerintah Amerika.
Nah itu pada waktu itu betul-betul karena kejadian ini yang membuat AIG terpaksa harus menjual unit usaha yang paling profitable yang mereka punya, yaitu AIA di Asia. Ya sampai hari ini ya dilepaskan. Nah itu it's very expensive yang pelajaran yang mereka krisis yang mereka terima. Karena orang Amerika pada waktu itu percaya bahwa properti itu bakal naik terus. Harga properti itu bakal naik terus. Jadi sampai kalau orang beli properti tanpa down paymentnya 0% pun nggak jadi masalah. Katanya pada waktu nanti nggak bisa bayar pun propertinya akan lebih tinggi daripada uang utang ke bank itu. Tapi ternyata yang terjadi propertinya crash. Bahkan propertinya kalau dijual pun nggak bisa bayar utangnya. Ya betul. Dan itu kena semua ke seluruh sistem keuangan, sampai seluruh dunia juga kena. Ya. Wow. Dan ini ada satu ayat dari Pastor Chris, Mazmur 37 ayat 21. Lu mau bacain nggak? Boleh. Iya. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tapi orang benar adalah pengasih dan pemurah, generous giver. Yeah. Dan ini ya idenya sederhana ya, maksudnya yang dosa atau salah itu ya ketika kita ngutang nggak bayar kan gitu ya sebenarnya. Kalau berhutang tadi ya balik lagi ke itu masuk kategori wisdom issue, walaupun di Roma 13 ayat 8 bilang Rasul Paulus bilang janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tapi hendaklah kamu saling mengasihi. Jadi dalam konteks kalau emang bisa dibantu sama orang-orang yang kita kenal itu ya, dan kita bisa bantuin orang gitu, lebih baik gak usah ngutang, kita bantuin aja kan gitu ya, dasarnya gitu. Cuman kan kalau di Roma 13 ini kan tentang penundukan diri kepada pemerintah ya. Basically jangan kayak ngutang ya tadi, istilahnya kalau kita ngutang sama orang tuh kita kasarnya jadi gagal menghormati dia kalau kita gagal bayar gitu ya somehow ya. Dan ini dia bagus banget. Dan Mazmur 37 pun tadi bawaan juga tentang orang benar tuh generous giver. Lucu ya, jadi kalau bisa nggak usah minjemin, kita kasih aja gitu ya kalau bisa ya, maksudnya kita bermurah hati aja gitu. Jalan keluarnya sih gitu kalau dari Bible. Betul. Karena kalau kita ngasih utang sama orang kan kita expect dia bayar balik kan. Betul. Kalau dia nggak bayar balik kan berarti akan terjadi satu relationship yang pecah gitu, yang nggak bagus kan. Tapi kalau dia orang datang, kita nggak bisa utang utang uang ya kita yang Tuhan gerakin untuk kita kasih ya kasih. Tapi again balik kepada apakah itu attitude problem ya. Apakah itu masalah attitude atau masalah sebetulnya satu desakan yang memang dia harus dibantu. Kita harus punya wisdom dari Tuhan untuk membedakan itu. Ya, saya kira ini juga menjadi suatu ini ya, seperti kami juga pernah, maksudnya ada orang yang mau minjam dan sebagainya. Tapi pada waktu itu kami pikir kita mungkin tidak bisa memberi sesuai dengan permintaan dia, tapi kita kasih aja sesuai dengan kerelaan hati kita. Karena kalau meminjamkan itu akan repot nanti ke belakang ya. Nagihnya apanya ini, masa ya pendeta nagih, masa ya begini, masa begitu. Ya udah ya kita memberi aja. Yang meminjamkan malah nggak enak nagihnya ya. Ada juga mestinya yang nggak bisa bayar yang nggak enak, kenapa jadi kita yang nggak enak? Ya. Tapi ya itu menjadi biasa. Jadi benar bahwa firman Tuhan berkata bahwa orang Kristen murah hati gitu, anak Tuhan murah hati, udah dikasih aja udah. Tetapi memang kita juga harus menyelidiki. Tadi seperti Pak Umin bilang bahwa kita harus tahu orang ini bagaimana niatnya itu ya, motivasinya. Kalau motivasinya memang dia sangat membutuhkan, why not kita sebagai saudara seimannya untuk bisa membantu ya, begitu. Betul, soalnya kadang yang diutangin lebih galak dari yang ngutangin nih kadang. Itu dia. Sering banget kayak gitu. Jadi memang tipsnya adalah kita memang mereka ada orang mau minta utang sama kita ngomong jujur aja, kita nggak bisa kasih seperti yang dia mau, seperti yang dia harapkan, tapi yang kita bisa beri kita kasih aja, tapi hitungan nggak utang, daripada sakit hati kan nggak enak kan, ya udahlah maksudnya. Tapi ada satu hal saya langsung keingetan, gimana seorang hamba Tuhan, ini bukan kejadian pada saya, tapi kejadian sama orang lain yang saya kenal gitu ya, dia menjadi penjamin orang yang meminjam kepada orang lain. Itu lain lagi tuh. Itu lain lagi tuh. Itu gimana itu? Masuk ranahnya sebenarnya etika Kristen sebenarnya. Itu etika Kristen. Oke. Itu harusnya sih nggak kayak gitu sih. Ya, nggak. Jadi kalau bisa bayar, ya. Yang salah kan sebenarnya menjamin harusnya. Terlalu jauh. Terlalu jauh, benar. Setuju, terlalu jauh. Terlalu jauh.
kita mana tahu sih bisa bayar apa enggak? Oke, itulah pokoknya. Iya. Nggak boleh kita pakai pengaruh kita untuk itu ya. Itu kan di luar ranah kita ya. Nggak etis. Nggak etis lah. Tapi itu ada loh. Ada kejadian gitu. Jadi makanya jangan ya maksudnya. Janganlah salah satu dari kita enggak lah. Mestinya jangan kita sih enggak ya. Saya lihat ya dari kita, tapi ada gitu maksudnya. Kalau skala besar Pak, saya jadi ingat almarhum Om William kehilangan Astra karena dia menjamin personal guarantee untuk utang anaknya di Bank Suma. Nah, itu dia tuh. Iya, itu contoh. Ya. Kita hapus kata hamba Tuhannya tuh. Orang profesional tuh. Iya. Ya. Jadi nggak bisa menjamin ya, nggak bisa. Nggak ada yang bisa jamin. Oke, yang nomor 2, ini pertanyaan kedua. Saya harap teman-teman dan saudara jawaban soal utang itu bisa jelas, clear, karena bagi saya itu isunya clear sekali, hikmatnya itu clear sekali. Berdoalah. Nah, yang nomor 2. Nah, ini pertanyaan yang sering banget ini especially sama orang-orang Kristen nih. Ini pertanyaan orang-orang religius banget nih pokoknya nih. Kita tahu bahwa dalam gereja sering sekali terjadi pertengkaran soal duit, maksudnya bahwa ada yang bilang bahwa nggak boleh kaya, nggak boleh miskin dan sebagainya. Tapi sebenarnya pertanyaannya gini, nomor 2 pertanyaan cuma satu, sebenarnya boleh nggak sih orang Kristen tuh jadi kaya gitu maksudnya? Terus kalau misalnya saya ini suka ngedoain orang, saya jujur as a pastor saya berdoa supaya beberapa kali saya ngomong sama orang-orang yang saya kasih, saya bilang gue jujur gue berharap lu lebih cukup hidupnya sih. Apalagi kalau saya tahu bahwa mesti hidupnya dia lagi agak susah. Gue berharap lu cukup dan kau perlu lebih kaya dari sekarang. It's just my prayer. Karena saya tahu kita tahu, saya sih percaya bahwa uang itu tidak selalu membawa kebahagiaan. Tapi kadang kalau lagi sedih kan enakan nangis di Mercy ya daripada di ojek online ya tetap ya. Mercy kedap suara. Mercy kedap suara kalau ojek online udah melulu. Nah, itu saya mikir praktis aja, bukan soal teologinya. I want people to be blessed. Nah, tapi apakah itu masuk teologi kemakmuran yang lagi rame ini kan? Nah, ini ada pastor, ada ahli keuangan. Boleh silakan. Kalau dari sudut pandang Alkitab dulu ya, kita bilang yang salah sebenarnya bukan jadi kayanya, tapi keinginan untuk jadi kaya itu problematik. Di Amsal 23 ayat 4. Dibilang jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkanlah niatmu ini. Jelas banget ayatnya. Salomo aja dalam hikmatnya bilang pokoknya jangan deh, gitu ya. Karena keinginan itu yang problematik. Dan di 1 Timotius 6 ya, lebih straightforward lagi sih ayat 9 dan 10. Tapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10 tentunya yang terkenal karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Jadi bukan salah di kayanya, uangnya, tapi di keinginan untuk menjadi kayanya itu problematik. Itu bikin orang tuh jadi jadi ambisius, jadi jahat, jadi manipulatif. Jadi jadi ajaib deh pokoknya. Kasarnya ketika orang mengejar tuh, dan dibilang di sini bahkan jadi kayak nyiksa diri gitu. Ya sebab oleh memburu uang lah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Alkitab cukup memperingatkan, tapi jadi kaya sebenarnya nggak ada problem. Gimana kalau gini? Contoh sederhana banget. Dari dia emang keluarga orang kaya gitu ya, papanya meninggal terus dia kasih warisan, kan langsung kaya. Masa dosa? Enggak juga. Gitu ya. Jadi bukan jadi kayanya, tapi keinginan untuk menjadi kayanya itu yang problematik. Menurut firman Tuhan ya. Itu sih. Bahkan banyak tokoh Alkitab mereka kaya-kaya ya. Ya itu khotbahnya Peter kemarin, Crazy Rich in the Bible. Iya betul. Iya. Jadi artinya adalah passionnya yang tidak boleh. Adalah bahwa keinginannya, karena keinginan dia itu bisa menghalalkan berbagai macam cara untuk dia menjadi kaya. Itu yang tidak dimotivasi oleh hawa nafsu. Ya, tapi kalau memang dia orangnya rajin, dia orangnya memang dia percaya bahwa pekerjaan ini Tuhan berikan kepada saya harus kembangkan semaksimal mungkin dan sebisa mungkin. Saya kira kalau dimotivasi dengan demikian, maka ketika dia menjadi berhasil, ketika dia menjadi kaya, maka dia tahu bahwa semuanya itu karena memang Tuhan berikan kepada dia, sehingga dia bisa menjadi kaya. Nah, yang mungkin kita bisa jadi bertanya adalah, kan banyak nih di pendeta-pendeta ya, yang diawali dengan begini lalu kemudian jadi kaya,
lalu kemudian dia buka gereja begitu. Lalu dia menggembalakan gereja karena dia kaya, jadi dia ada sebagian daripada dia punya harta lah, dia persembahan pada gereja, dia bangun gedungnya, dia beli tanah dan sebagainya. Lalu dalam pengajarannya dia ingin encourage daerah sekelilingnya dia itu atau jemaatnya dia untuk juga punya niatan seperti dia, rajin, lalu tekun, pokoknya mati-matian untuk bisa karena dia punya anak dan bertanggung jawab lah istilahnya lah, untuk dia bekerja menjadi rajin lah gitu ya. Nah tapi orang lalu melihatnya, oh apakah itu sebagai teologi kemakmuran? Nah ini karena kan banyak orang tiba-tiba gitu melihat ada pendeta kaya, langsung mereka nggak tahu latar belakang pendeta ini, apa yang dia kerjakan, lalu apa yang dia rindukan, ingin menjadi jemaatnya juga ikut bisa berhasil seperti dia. Tapi orang langsung mencari, oh ini teologi kemakmuran, gini, karena ngajarin orang untuk jadi kaya dan sebagainya. Di mana garis tengahnya, garis merahnya itu, atau garis batasannya seperti itu? Garis besarnya sebenarnya ya, kalau menurut saya gini, teologi kemakmuran itu kan ajarannya sederhana. Kalau lu ikut Tuhan, lu pasti kaya. Kalau nggak kaya berarti ada problem. Nah itu tuh. Atau kalau lu miskin, pasti ada dosa tersembunyi, atau yang gitu-gitu. Pandangannya adalah ikut Tuhan harus kaya. Bisa jadi kaya nggak gara-gara ikut Tuhan? Bisa jadi, tapi apakah pasti semua jadi kaya kalau ikut Tuhan? Belum tentu. Ada yang akan tetap sederhana dan ada yang akan tetap struggle. Pasti ada juga gitu. Jadi kalau kesaksian dia dijadiin patokan, dan itu akhirnya yang dijual tuh yang itu dalam tanda kutip dijual. Jadi itu mimpinya orang, jadi semua pengen kayak dia. Padahal gini, kita kan Kristen. Target kita adalah pengen menjadi seperti Kristus, bukan mau jadi seperti hamba Tuhan yang tadi yang punya berbagai macam itu. Betul. Cuman kesaksian dia kerap kali kalau dijadiin patron gitu, jadiin patokan, nanti salah arah pasti semua orang. Jadi orang tuh pengen ikut Tuhan karena mau jadi kaya nih kayak pendeta ini. Itu jadi problematik. Itu jadi teologi kemakmuran. Itu yang pertama. Jadi kita harus passionnya harus hati-hati ya. Kita jadi ini. Yang kedua adalah caranya. Cara mendidik. Tapi kalau kita sekarang geser sedikit ya, misalnya ada satu orang dia memang kaya, lalu dia mengutus orang-orang misalnya ke Afrika untuk membangun sebuah daerah yang miskin itu menjadi kaya, yaitu dengan mempekerjakan mereka. Lalu mereka akan tanya gitu loh, mereka akan tanya bahwa ini siapa, perusahaan apa gini, oh ini pendirinya adalah seperti begini gini. Jadi mereka terinspirasi. Saya kira kalau sampai terinspirasi itu masih oke. Selama dia tidak menghalalkan berbagai macam cara untuk dia bisa menjadi kaya. Karena ketika kita bicara soal ini kan bisa melebar kemana-mana seperti demikian. Nah, menurut saya teologi kemakmuran menjadi salah ketika dia mulai abuse kata abundant dengan banyak uang itu. I have life and life abundantly begitu. Nah itu dikaitkan dengan materi, dikaitkan dengan mobil, dikaitkan dengan rumah, dikaitkan dengan apa yang dia pakai. Kadang-kadang saya juga ketawa melihat teman-teman hamba Tuhan gitu pakai ikat pinggangnya yang ada huruf O-nya gitu kan ya. Umin, Mbak. Umin, betul. Umin. ada huruf E-nya lah apalah gitu-gitu ya. Lalu lihat pakai jam tangannya, saya nggak tahu asli palsu atau gimana, pakai yang ada yang Rolex lah, yang inilah, yang itu dan sebagainya. Jadi saya kira saya sebagai hamba Tuhan juga nggak setuju dengan demikian gitu loh maksudnya ya. Karena apalagi dia siapapun dia, saya kira kita diminta untuk menjadi contoh. Nah kalau kata abundance itu dikaitkan dengan materi, maka menurut saya pribadi salah seperti demikian. Jadi kerdil arti katanya. Betul. Abundance kan nggak cuma dulu. Bukan cuma itu. Iya. Abundance in love. Kalau arti diberkati cuma jadi kaya, koruptor berarti diberkati dong. Iya betul. Karena itu. Nggak masuk akal. Nah itulah teologi kemakmuran problematik dalam berbagai aspek. Ya, betul. Betul. Mengukur berkat Tuhan cuma dari kekayaan materi, kata Dom bilang. Betul. Kata abundance itu mesti dijelasin. Sehingga artinya sangat dalam dan luas. Sehingga terkadang ada hamba-hamba Tuhan yang mereka yang prosperity teologi prosperity ya, mereka bisa mengatakan bahwa Tuhan sangat mengasihi saya. Saya minta pesawat pun Tuhan kasih. Berani benar itu statementnya seperti demikian. Pengalaman di atas kebenaran kan selalu gitu ya. Iya, sehingga saya melihat yang wawancara itu bengong begitu loh. Sampai terbelalak. Kasihan dia. Karena baru kali itu. Baru kali itu rupanya dia orang Kristen juga. Rupanya dia orang Kristen juga, dia bengong begitu maksudnya.
kalau gitu saya juga minta 2 pesawat juga bisa dong seperti orang ini. Dan dikasih. Ya katanya dikasih itunya loh. Minta kan boleh. Nah itu. Dan karena dia itu yang itu. Yang saya tidak setuju. Oke, terusin. Dan juga kalau misalnya Ko Jerry sama Peter, you want to say something? Silakan. Kalau saya sih cuma tambahan aja, saya terberkati sekali dengan apa yang tadi Kristo dan Om Robert sampaikan, dan saya completely agree sih. Completely agree. Saya cuma tambahin aja, kalau kita kerja di pasar modal kan ya tahu sendiri ya. Dunia orang cari sabetan-sabetan cepet gitu kan di pasar modal, saham segala. Apa yang Kristo tadi ngomong itu benar-benar sungguh benar-benar itu nyata sih. Di pasar modal itu udah rutin sih. Dan beberapa orang yang saya kenal pribadi, dan saya percaya saya tidak akan seperti itu, tapi kita di pasar modal juga banyak orang yang seumur hidupnya itu sibuk cari stock idea gitu kan, cari ngejar ini, ngejar itu gitu kan, maksudnya ngejar tren di market gitu, ngejar tren di market apa yang lagi hot gitu kan. Dan bahkan yang belum lama terjadi ini, ada orang yang sangat terkenal di pasar modal Indonesia. Dia itu terkenal salah satu bandar gede di market. Semua, bahkan ada 2 cerita, tapi dua-duanya terkenal sebagai orang yang suka gerakin saham, suka goreng-goreng saham gitu ya. Dan semua orang kalau dia udah gerak tuh orang udah pada itu semua sih, pada dengerin dia semua gitu loh. Tapi kemudian yang saya tangkap dari pelajarannya dia tuh adalah semakin dia sukses, kayaknya dia semakin menderita gitu loh. Dia semakin menderita sampai akhirnya tahun kemarin belum genap umur 50 udah dipanggil Tuhan. Gitu loh. Karena rupanya kena serangan jantung, karena dia goreng-goreng saham tertentu, terus rupanya kena masalah pidana gitu loh, kena masalah sama polisi gitu loh. Nah terus sampai diinvestigasi mendalam sekali, rupanya dia depresi berat. Akhirnya meninggal karena serangan jantung. Jadi ya semua kehebatan dia itu tuh dalam waktu sesaat hilang, dan kayak Om Robert tadi bilang endingnya tuh tragis gitu loh. Endingnya tragis gitu dan sangat sedih gitu. Dan orang-orang yang dekat dengan dia kalau saya ajak ngobrol, mereka semua pada bilang ya pelajaran dari si Pak itu, wah setelah kejadian dengan Pak itu kita semua jadi lebih appreciate life sih, and then kita jadi lebih sadar lah kalau hidup bukan semuanya tentang uang. Jadi itu cerita dari dalam pasar modal kayak gitu juga. Pasar uang ya. Pasar modal. Keren. Pet, apa Pet? Spill it. Iya, jadi kan memang kemarin pun waktu saya sharing kan menekankan bahwa at the end bukan soal mengejar menjadi kaya gitu ya, tapi kan poinnya adalah kita menjadi berkat ya. Itu betul. Salah satu yang saya pelajari juga dari Pastor Kristo gitu ya. Jadi totally agree sih semua dengan cerita Om Robert tadi, Om Umin ya, dari Pastor Kristo, dan juga ditambah Ko Jerry tadi tuh, maksudnya kesaksian, maksudnya real life gitu ya, yang kejadian ya. At the end it's not just about money gitu ya. Karena ingat juga sih yang cerita yang Petrus kan yang menyembuhkan orang lumpuh itu kan, dia bilang kan apa yang ada padaku kan. Jadi betul. Aku berikan padamu. Betul sekali. Ya, apa yang ada padaku aku berikan, betul. Iya, jadi maksudnya dia nggak ngasih duit lah ya, emas dan perak gitu ya, tapi karunia yang Tuhan kasih ke dia itulah yang dia pakai untuk ngebantu orang gitu. Jadi dia nggak cuma bicara soal tentang uang sih. Ya, itu sebetulnya ada satu yang disebut dengan the prosperity paradox. Jadi orang berpikir bahwa kalau dia punya banyak uang, dia punya banyak harta, kekayaan, dia itu akan financially freedom gitu loh. Tapi sebetulnya kenapa disebut paradoks? Sebetulnya kalau lebih banyak yang diberi sama Tuhan, itu lebih banyak manajemen yang harus di-apply di dalam kepercayaan yang Tuhan berikan itu. Kan dia nggak bisa bilang begini, waktu dia pulang ke surga, dia bilang, apa yang sudah kamu kerjain? Oh, saya ngumpulin banyak duit, saya apa segala macam, saya siapin pensiun, saya sekolahin anak-anak, then what? Ya udah, saya udah semua selesai, saya mati gitu loh. Lalu Tuhan bilang, emang gua kasih lu duit hanya untuk kayak gitu-gitu terus mati gitu.
Jadi sebetulnya ada satu paradoks yang harus terjadi dalam kehidupan orang yang lebih diberkati, yaitu dia memanage dengan lebih baik, memperlakukan uang dengan lebih bijaksana, dan memberi lebih banyak. Ya, betul, betul. Saya kira. So good. Ada ungkapan itu yang bagus ya. Dia bilang kalau Tuhan dalam tanda kutip percayaan kita lebih banyak dalam finansial, mesti standard of giving yang naik, bukan standard of living. Ya, betul. Itu ungkapan bagus ya. Jadi memang seperti yang firman Tuhan katakan bahwa lebih banyak diberikan, lebih baik dituntut gitu ya, diminta ya. Maksudnya ketika seorang diberkati begitu banyak, maka dia juga harus bisa mengatur berkatnya itu untuk bermacam-macam sehingga untuk bisa memulai pekerjaan ini, pekerjaan itu ya. Istilahnya pengentasan lah kemiskinan. Makanya jadi akhirnya gini, jadi kaya itu akibat bukan tujuan. Ya, betul. Akibat, betul. Kalau dijadiin tujuan, wah jatuh pasti semua jadi ngaco. Itu yang Alkitab itu yang Alkitab peringatkan sebenarnya. Betul. Jangan jadikan itu tujuan. Kalau itu akibatnya nggak ada problem lah. Betul. Orang makan orang kerja pasti makan, orang rajin pasti kan kaya dalam tanda kutip. Betul. Di end of day, kalau itu jadikan itu akibat bukan tujuan. Kalau itu jadi tujuan, gawat. Good. Very powerful. Dan memang pada dasarnya sebenarnya mungkin banyak orang nggak menyadari bahwa memang seperti yang saya kutip lagi, sebenarnya semakin Tuhan percayain kita banyak hal, sebenarnya beban kita makin banyak. Ya, betul. Untuk manage itu berat. Mengelola itu tidak mudah. Saya teringat dari satu ayat yang Yesus ngomong bagus banget. Akulah pokok anggur benar, Bapakku pengusahanya, kita ranting-rantingnya. Ya. Dan supaya kita kalau menempel sama si pokok anggur, kita akan berbuah. Dan the funny thing is gini, makin banyak nomor satu yang megang buahnya itu bukan pokok anggur, tapi ranting yang megang. Itu nomor satu. Nomor dua, makin banyak buahnya, makin stres lah rantingnya. Kalau buahnya nggak dipetik orang. Iya, kalau dipetik jadi ringan kan. Nanti nyambung lagi ringan. Nah itu kuncinya sebenarnya. Sebuah panggilan, apalagi saya punya ngeliat perspektif bahwa sebenarnya makin banyak orang sebenarnya berbuah. Itu tuh kalau misalnya buahnya itu tidak diperlakukan dengan baik, itu akan berat. Manage-nya berat, semuanya berat. Bayangin gak sih kalau kita jadi ranting tuh ya, yang harus angkat kan bukan pokok anggur ya, walaupun kita dapat supply dari kekuatan dari pokok anggur ya, tapi yang megang langsung kan rantingnya. So sebagai ranting ya kita harus sadar bahwa misalnya greedy itu adalah sesuatu yang jangan sampai kita miliki, greedy. Dan juga berdoa supaya nanti buahnya banyak, tapi juga at the same time ya kalau ada yang metik juga, kalau nggak kita menderita sih. Dan saya pernah lihat pohon nangka. Nangka tuh kan kalau berbuah bisa gede banget kan. Ada yang buahnya tuh gede banget. Jadi kayak dia tuh kayak somehow masuk di semak-semak. Jadi pohon dahannya sampai patah. Kalau dahannya tuh tebal gitu. Pas dilihat, wah ada buahnya ternyata cuma nggak kelihatan. Jadi kalau yang nanam nangka tuh tahu kalau udah buahnya gede tuh harus dipotong. Kalau nggak pohonnya bisa patah. Saking gedenya tuh buah. Jadi kayak emang Pastor El tadi bilang, makin kita ini sendiri, makin berat, makin ribet gitu. Rantingnya makin kayak aduh kan gitu. Makanya mesti disalurin. Dan itu sebenarnya idenya adalah itu kata kelimpahan tadi Om Albert ngomong, abundance ya. Aku pernah tulis quotes dan aku tahu ini pertama buat aku dulu dan buat kita semua gitu ya. Bukanlah kelimpahan kalau nggak bisa dinikmatin sama orang lain. Ya betul. Iya dong, betul, kan diisi kayak cawan gitu, diisi sampai melimpah, tumpah. Nah tumpahnya kalau bisa dinikmatin sama yang lain. Kalau cuma buat kita, itu bukan kelimpahan namanya. Kelimpahan tuh kalau udah keluar dari kita. Gitu. Ya, amin, itu amin. Itu alkitabiah banget itu. Yes. Emang idenya gitu. Ya tadi kayak ranting yang terlalu berat tadi. Ya. Artinya buahnya dinikmati orang sekelilingnya ya. Exactly. Mesti diambil. Jadi kalau udah ada fruit, mesti diambil, nggak boleh didemin, nanti bisa didistribusikan. Ya kayak tadi Peter bilang ya, maksudnya jadi berkat bukan jadi kaya. Ya. Itu kunci sih sebenarnya. Amin. Yes. That's all. Saya harap teman-teman saudara diberkati dan kata-kata dengan obrolan kami. Buat pengumuman jangan lupa bahwa setelah ini akan ada welcome lounge jam 11:30 siang waktu Indonesia Barat via Zoom. Launch ini dikhususkan untuk jemaat baru atau newcomers yang ingin mengenal New Wine Church. So, saudara di sini di welcome lounge ini saudara akan diceritain gerejanya seperti apa, ketemu orang-orangnya,
ngelihat budayanya seperti apa, bercandaannya seperti apa, dan saudara tahu hal-hal yang memang saudara perlu tahu. Kalau saudara bisa kebayang kira-kira gereja model apa. Nah, kedua Q&A ini nggak ada, jadi ketemu lagi Selasa depan dan juga minggu depan, mulai bulan April, jeng-jeng, kita akan balik in person service. Yes. Yang saudara bilang ibadah tatap muka, on-site itu, whatever it is, in person. Ya, kita sudah membuka lagi di Beleza, oke, didengar ya, di Beleza. Jadi terbuka untuk semua jemaat dan registrasi melalui web dengan detail yang tertera di layar ini. Layarnya aman semua, silahkan dilihat. Jadi saudara registrasi, jangan datang, jangan mepet-mepet baru registrasi. Jadi dan datang tepat waktu. Oke, that's all, dan biarlah kita udah bisa saya harap saudara diberkati dan mari kita berdoa. Pastor Umin mungkin boleh doa. Ya. Benar. Sekalian berkat ya Pak Umin. Sekalian berkat. Oke, ya. Terima kasih Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sudah boleh mengikuti ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan memberkati mereka dengan firman Tuhan, Tuhan memberkati mereka dengan hadirat Tuhan, dan mereka boleh mendapatkan sesuatu dalam hidup mereka untuk boleh lebih mengenal Tuhan, rencana Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Juga bagi mereka yang akan menonton YouTube ini di masa yang akan datang, Tuhan memberkati mereka semuanya. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita sekarang terima berkat daripada Tuhan, kiranya kasih yang berlimpah daripada Allah Bapa, anugerah yang luar biasa di dalam Putra yang Tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis indah bersama dengan Roh Kudus menuntun, membimbing, memberikan kekuatan hari ini sampai satu saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus muka dengan muka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, happy Sunday. Happy Sunday. Tuhan memberkati. God bless you. God bless. Bless semuanya.